Baik, selamat pagi teman-temanku. Ini ada jenis alpukat Mickey. Nah, ini kita lihat pertumbuhannya. Trubus dan banyaknya tunas-tunas baru yang bermunculan. Padahal ini di musim kemarau. Nah, saya ini ada di Kediri sudah sejak bulan 5, artinya ini sudah bulan 3 akhir. Jadi sekitar 3 hampir 4 bulan atau bisa dikatakan 4 bulan ini di daerah sini tidak pernah terkena hujan, jadinya tanah-tanahnya kering kayak gini. Nah gitu, oke. Nah jadi kemarin sudah kira-kira 2 atau 3 minggu gitu, saya sudah melakukan eksperimen di mana satu tanaman ini kita siram dengan periode waktu tertentu, dan ini juga tidak kita siram di, maksudnya kita penyiramannya itu apa namanya, untuk fluktuasi waktunya itu lebih lama daripada yang tadi. Ini ada alpukat alligator. Nah, jadi kita buat 2 eksperimen. Yang pertama pakai alpukat wiki dan yang kedua pakai alpukat alligator. Nah, jadi alpukat alligator ini pertumbuhannya sangat lambat, tidak ada eh, apa namanya, trubus baru, dan tidak ada tunas-tunas yang sekiranya mau pecah, teman-teman. Nah, kalau saya ini di sini alpukat alligator saya buat eksperimen gitu. Buat alligator yang bentuknya bulat besar itu. Itu bisa kita lihat nih. Nah, gimana dari hasil eksperimen itu saya sudah ambil kesimpulan bahwa alpukat ini tidak boleh terkena air secara sering, atau misalnya kan apa namanya, airnya itu harus cukup. Jadi tidak boleh kurang dan tidak boleh berlebihan kayak gitu. Nah, ini bisa dilihat tanahnya kering banget nih karena memang nggak ada hujan. Nah, tipsnya adalah ini tipsnya untuk ini ya teman-teman, untuk alpukat dalam fase vegetatif, artinya ketika musim kemarau dia harus tetap bertumbuh gitu, harus tumbuh terus, tidak stagnan. Nah, tipsnya yang pertama, kita lakukan penyiraman itu 3 hari sekali. Jadi jangan sampai 2 hari sekali atau 1 hari sekali atau mungkin 4 hari sekali, jadi pas di 3 hari sekali itu. Karena tujuannya kita itu untuk menstressing alpukat. Selanjutnya kita lakukan hentakan pertumbuhan gitu teman-teman, jadi 3 hari sekali. Nah, setelah itu setiap 1 minggu sekali kita wajib berikan pupuk. Ini saya pakai pupuk Ponska, bisa pakai NPK asalkan kandungan nitrogen dan fosfatnya itu seimbang, jadi sama-sama tinggi. Kemudian yang kaliumnya itu direndahkan gitu. Jadi kalau ini Ponska, bisa Ponska itu nitrogennya 15%, fosfatnya itu 15%, kemudian kaliumnya 10%. Jadi NPK kan kepanjangan nitrogen, fosfat, dan kalium kayak gitu. Nah, jadi yang kita hajar di N sama P-nya gitu. Jadi saya ulangi ya, penyiraman selama 3 hari sekali, kemudian pemberian pupuk NPK itu 1 minggu sekali gitu. Nah, selanjutnya kita juga bikin gundukan seperti ini. Nah, ini untuk menghindari lebih dehidrasi, dan gundukan ini kan ada gundukan teman-teman. Menghindari dehidrasi di bagian pangkalnya tanaman, bagian akarnya, dan supaya tidak terserang jamur penyakit. Setelah itu kita buatkan piringan seperti ini teman-teman. Jadi nanti yang meresap di sana itu adalah air yang dari sini. Ini meresap ke sana. Itu bisa untuk akar-akar serabut. Sehingga kalau terkena air, artinya kan akarnya bisa melekat ke tanah. Gitu. Jadi salah satu fungsi air sebagai mineral tambahan bagi tanaman, juga sebagai untuk melekatkan akar ke tanah. Kayak gitu teman-teman. Oke, langsung saja. Itu juga ini sudah saya gundukan ini tadi. Nah, ini saya berikan gundukan yang alpukat alligator. Nah, ini akan kita genjot juga teman-teman. Jadi sudah cukup. Untung nggak mati. Tapi ini sudah menguning. Oke, kita langsung saja caranya. Kalau saya
itu kita siram dulu teman-teman, baru kita kasih pupuk. Kalau nggak gitu nanti terkena air itu ininya apa namanya, pupuknya bisa lari kemana-mana. Nah ini bisa dilihat nih, tanahnya sangat kering. Oke, kita berikan sampai kenyang. Ini jam setengah 8 pagi ya, jadi kalau siram kasih air itu lebih baik pagi, antara jam 7 sampai jam 8 lah ya, maksimal jam 9 nggak apa-apa, tapi kalau bisa ya jangan sampai lebih dari jam 9 karena udah terkena panasnya udah banget itu. Lebih baik kalau nggak ada waktu ya sore. Kita berikan awalan dulu teman-teman. Oke, ini sebenarnya kalau dibuahkan bisa, ini kan sudah tua ini batangnya yang bawah sudah tua, tapi ntar dulu lah. Bukan, kalau kecil dibuahkan pasti akan besarnya itu akan nggak begitu bagus gitu. Jadi saya sarankan ya usia 2 tahun lah atau 2,5 tahun baru diproses pembuahan gitu. Jangan masih kecil dibuahkan, wah itu nggak oke teman-teman. Oke, setelah itu kita ambil ini NPK nya. Awal pertama kita berikan segini dulu, kita sebarkan gini, kita kasih 2 teman-teman, 2 genggam kira-kira. Oke, setelah itu kita semprotkan dengan cara spray. Nah ini tujuannya untuk hentakan dan untuk membuat tanah yang ada di sini itu lebih cenderung ke asam. Kalau musim panas ini kan tanahnya basah teman-teman, jadi harus berubah ke asam dulu supaya untuk membuat nutrisi tanah atau fase vegetatif tanaman teman-teman. Oke, jadi seperti itu dulu triksnya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like, subscribe channel ini teman-teman, dan bikinkan share ke mungkin ke WA Story atau Facebook atau Instagram. Oke, begitu dulu. Saya akan lanjut ke tanaman yang lain. Oke, nanti akan saya buatkan juga untuk yang jambu air. Gimana triknya? Ya, agak sedikit berbeda dari alpukat. Mungkin 2 atau 3 hari lagi. Jangan lupa klik tombol subscribe. Oke. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.